Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Harith Fauji, channel YouTube yang membahas tentang dunia pendidikan dan pekerjaan operator sekolah. Baik teman-teman, sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini Harith Fauji, nyalakan loncengnya, dan jangan lupa juga like and share video ini agar teman-teman yang lain juga bisa merasakan manfaat dari video ini. Baik teman-teman, informasi untuk ANBK jenjang SD, MI dan sederajat ya teman-teman. Untuk yang SMP alhamdulillah sudah selesai, dan untuk yang SD ada informasi yang terbaru ya teman-teman. Silahkan nanti teman-teman operator atau proktor SD segera dibuka web ANBK-nya. Nih ya teman-teman, pengumumannya itu tadi siang ya teman-teman, tanggal 17/11/27. Jadi pengumumannya untuk persiapan simulasi ANBK jenjang SD sederajat termasuk paket A, PKKPS, ULA, SDB, berikut langkah-langkah yang harus segera dilakukan. Nah ini teman-teman, memperbarui data instruktur, proktor utama dan teknisi, memilih status dan mode pelaksanaan, mengisi rincian komputer proktor, klien dan ruang untuk mendapatkan ID proktor. Nah ini teman-teman simulasi ANBK. Nah ini sinkronis itu yang masih online, dan pelaksanaan simulasi itu dari tanggal 23 sampai 26 September, berarti dari hari Senin sampai hari Kamis. Data yang digunakan untuk simulasi adalah data per hari Rabu tanggal 18 September. Jadi teman-teman, besok hari Rabu terakhir itu sampai jam 17.59. Jadi sekitar jam 18 itu teman-teman harus sudah mengisi data sekolah dan data komputer. Nah baik teman-teman, sebelum ke persiapan simulasi untuk teman-teman jenjang SD, proktor ataupun operatornya, apa saja sih yang harus dipersiapkan ya teman-teman. Nah ini, oke, persiapan simulasi ANBK SD di tanggal 23 dan 26 September. Jadi kurang lebih ada 5 harian lagi ya teman-teman. Nah ini ya teman-teman, nah ini untuk jadwal lengkapnya. Untuk di bulan Agustus September itu udah SMK, SMA, SMP, MTS sudah melaksanakan ANBK. Nah untuk sekarang berarti kita fokus di poin SD ya teman-teman, SD, MI, SD, LB ya teman-teman. Nah untuk simulasinya untuk SD itu tanggal 23 dan 26 September. Nah ini secara keseluruhan ya teman-teman, dari bulan Agustus sampai bulan November. Sudah saya buat rangkuman untuk yang jenjang SD saja ya teman-teman. Nah ini ya teman-teman, jadwal ANBK 2024 SD, MI dan sederajat. Nah untuk SD simulasinya itu nanti minggu depan ya teman-teman, dari tanggal 23 sampai 26 September. Jadi di tanggal ini dari 23 sampai 26 teman-teman bisa memilih mau di tanggal 23, 24 Senin Selasa atau di 25, 26 Rabu Kamisnya. Nih teman-teman, simulasi yang diikuti hanya proktor, teknisi, guru. Siswa itu tidak diwajibkan ya teman-teman, tapi kalau ingin melibatkan siswa silahkan. Nah untuk pelaksanaannya, gladi pertama itu gladi bersih dulu ya teman-teman. Ada 2 tahap. Tahap pertama itu 14 sampai 17 Oktober. Terus tahap keduanya itu 21-24 Oktober. Jadi teman-teman di sini bisa memilih mau tahap 1 atau tahap 2. Dan pelaksanaan utama ANBK untuk jenjang SD itu di tanggal 28 31 Oktober itu tahap 1, dan 4 sampai 7 November itu di tahap 2-nya. Jadi teman-teman bisa memilih, teman-teman jenjang SD itu bisa memilih di tahap 1 atau di tahap 2. Di tahap 1 itu mau gelombang 1 atau gelombang 2. Nanti saya perjelas lagi ya teman-teman. Untuk yang ini kita fokus di simulasi dulu ya teman-teman, karena pelaksanaannya simulasi itu di minggu depan. Nah, apa saja yang harus dipersiapkan tugas-tugas proktor itu agar bisa mengikuti ANBK ya teman-teman. Karena kalau teman-teman proktor jenjang SD tidak mengikuti tutorial ini, bisa jadi teman-teman tidak bisa mengikuti simulasi di tanggal 23 sampai 26 September. Jadi silahkan simak video ini dari awal hingga akhir ya teman-teman, agar teman-teman proktor jenjang SD bisa mengikuti simulasi ANBK. Karena kalau ada yang kelewat, teman-teman tidak bisa mengikuti simulasi ANBK. Nah yang teman-teman, yang pertama teman-teman harus sudah memiliki user dan password ya teman, username dan password ya teman. Nah yang pertama, teman-teman sudah mendapatkan user dan password untuk login ke bioportal.
Bioportal ini untuk menarik data peserta dari Dapodik masuk ke Bioportal. Nah, kalau sudah masuk ke Bioportal baru teman-teman nanti baru masuk bisa ke WPNBK. Nah, ya teman-teman, ini untuk loginnya itu teman-teman pengguna satuan pendidikan adalah pengguna yang diberikan hak untuk mengelola satuan pendidikan, dan calon peserta masing-masing satuan pendidikan username satuan pendidikan adalah sebagai berikut. Ini teman-teman, berarti kalau teman-teman SD di sini kodenya D, kode singkat provinsinya apa. Kalau Jawa Barat itu 02 ya, D 02 kalau Jawa Barat ya teman. Kode rayannya kalau di saya Ciawi 13 dan kode sekolahnya berapa ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman bingung silahkan ditanyakan di dinas kabupaten kota setempat ya teman-teman. Nah, untuk passwordnya itu untuk login ke Bioportal itu menggunakan NPSN ya teman-teman. Ini berlaku untuk seluruh Indonesia ya teman-teman. Kalau login ke Bioportal itu berlaku untuk seluruh Indonesia. Nah, ya teman-teman, itu Bioportal. Nah, kalau teman-teman untuk simulasi, kalau teman-teman belum mendapatkan username dan password Bioportal, tidak mengapa, kita skip dulu. Nah, untuk yang paling utama ya teman-teman harus sudah memiliki user dan password ke WPNBK ya teman-teman, WP yang ini ya teman-teman. Nah, ini teman-teman, karena kalau teman-teman belum bisa login ke atau belum mendapatkan username dan password ANBK, teman-teman tidak bisa mengikuti simulasi ANBK jenjang SD. Jadi teman-teman dipastikan sudah memiliki user dan password ANBK teman-teman. Nah, untuk mendapatkannya silahkan teman-teman hubungi dinas setempat ya teman-teman, dinas kabupaten setempat atau helpdesk dinas kabupaten setempat. Nah, untuk wilayah Kabupaten Bogor ada linknya nih teman-teman untuk yang SD. Sebagian teman-teman jenjang SD yang dari wilayah Kabupaten Bogor sudah meminta ke saya, dan alhamdulillah sudah bisa login ke WPNBK-nya teman-teman, sudah mendapatkan username dan passwordnya. Jadi teman-teman silahkan dipinta username dan passwordnya maupun Bioportal WPNBK ke dinas kabupaten setempat ya teman-teman. Itu ya teman-teman poin pertamanya. Nah, kalau teman-teman sudah memiliki username dan password untuk login ke WPNBK, biasanya teman-teman ketika awal login ke WPNBK itu diminta untuk ubah password. Nah, teman-teman ketika teman-teman mengubah passwordnya mudah diingat ya teman-teman, dan jangan sampai lupa ya teman-teman, karena kalau sampai lupa teman-teman harus menghubungi lagi helpdesk dinas Kabupaten Bogor agar di reset passwordnya teman-teman. Nah, kalau sudah teman-teman sudah bisa login, silakan nanti teman-teman mengisi data identitas sekolah. Nanti teman-teman harus memilih satu pelaksanaannya itu mau mandiri atau menumpang, dan mode pelaksanaan itu mau daring, online atau semi daring atau semi online ya teman-teman. Nanti saya jelaskan di WPNBK-nya langsung ya teman-teman. Nah, poin ketiga itu mengisi tim teknis. Penanggung jawabnya siapa? Biasanya situ kepala sekolah langsung ya teman-teman. Proktornya, teknisinya siapa? Disiapkan juga email dan nomor HP-nya ya teman-teman. Nah, mengisi tim teknis, terus mengisi infrastruktur, jumlah komputernya berapa, jumlah lab komputernya berapa, daya listriknya berapa, kecepatan internetnya berapa, dan yang lainnya. Nanti saya contohkan lagi di video ini ya teman-teman cara mengisinya di WPNBK. Terus teman-teman kalau sudah mengisi poin 2 sampai poin 4 ini, silahkan teman-teman nanti teman-teman mencetak surat kesiapannya teman-teman. Dari hasil pengisian ini nanti ada surat kesiapannya, nanti teman-teman dicetak terus ditandatangani oleh kepala sekolah. Setelah ditandatangani teman-teman segera di-scan atau di-foto saja, dan setelah itu upload di WPNBK-nya yang menjelaskan bahwa teman-teman siap melaksanakan ANBK ya teman-teman di tahun 2024. Nah, setelah poin 2 sampai 2.5 sudah dikerjakan, silakan nanti teman-teman mengisi data komputer proktor ya teman-teman, agar teman-teman bisa mendapatkan ID proktor dan password proktor ya teman-teman. Karena kalau ingin mengikuti simulasi ANBK jenjang SD, teman-teman harus mengisi data komputer proktor agar mendapatkan ID proktor dan password proktornya teman-teman. Nanti saya jelaskan di WPNBK-nya. Oke, kita selanjutnya.
Nah teman-teman, kalau sudah teman-teman melaksanakan poin yang tadi, teman-teman nanti download Proctor Browser di web ANBK. Setelah di download nanti diinstal ya teman-teman, diinstal Proctor Browsernya di komputer Proctornya. Bisa menggunakan komputer atau laptop ya teman-teman kalau yang mode online. Nah setelah itu download juga exam browser di web ANBK nih. Dan exam browser ini untuk yang pesertaannya teman-teman. Kalau sudah di download nanti diinstal di exam browser di komputer kaliannya. Jadi teman-teman kalau komputernya ada 10 berarti nanti diinstal exam browser itu di 10 komputer. Kalau 20 berarti diinstal di 20 komputer pesertanya. Nah untuk yang mode semi online atau semi daring, lakukan sinkronisasi di hari Sabtu atau Minggu. Kalau yang daring tidak perlu ya teman-teman, tidak melakukan sinkronisasi itu mengambil data si anak atau data siswa ke Proctor Browsernya. Kalau yang online itu secara langsung tidak melakukan sinkronisasi. Jadi sinkronisasi itu hanya untuk semi online atau semi daring saja. Nah itu ya teman-teman yang harus dipersiapkan teman-teman agar bisa mengikuti simulasi ANBK jenjang SD, MI, dan sederajat. Dan catatan untuk simulasi ANBK SD, nah teman-teman nanti di menu web ANBK itu nanti biasanya ada menu simulasi, dan nanti teman-teman silahkan dicetak kartu loginnya. Peserta simulasi itu datanya masih dummy. Dummy itu maksudnya bukan nama asli peserta. Misalkan teman-teman di sekolahnya ada nama Ahmad, Asep, dan lain-lainnya. Untuk simulasi itu datanya masih dummy ya teman-teman. Jadi cuma tertulis peserta 1, peserta 2, peserta 3 sampai 30. Jadi teman-teman walaupun di sekolah teman-teman siswanya hanya misalkan 10, tapi di login peserta itu ada 30. Jadi simulasi ini tidak diwajibkan peserta itu atau siswa itu tidak ikut ya teman-teman, tidak diwajibkan ikut. Jadi yang ikut itu hanya proktor, teknisi, guru juga boleh ikut. Mungkin hanya ingin melihat soal-soal ANBK itu kayak gimana. Jadi teman-teman, simulasi ini tidak diwajibkan siswa ikut ya teman-teman. Nah untuk simulasi ini hanya untuk sekolah yang memilih status mandiri, bukan menumpang ya teman-teman. Menumpang itu maksudnya gimana? Misalkan di sekolah A, nama sekolahnya misalkan SD Merdeka. Nah si SD Merdeka itu menumpang di SD B. Nah jadi teman-teman yang melakukan simulasi itu hanya sekolah mandiri saja, teman-teman melakukan di sekolahnya sendiri. Sekolah Merdeka melaksanakan di sekolah Merdeka, bukan misalkan sekolah Merdeka di sekolah B itu ya teman-teman. Nah siswa tidak diwajibkan ikut simulasi, tapi kalau mau ikut simulasi silahkan, tidak diwajibkan ya teman-teman. Nah untuk simulasi ini belum ada pengaturan gelombang dan sesi, jadi bebas teman-teman mau memilih hari apa, mau hari Senin, Selasa, atau Rabu, Kamis, dan jamnya juga bebas ya teman-teman, mau jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 12. Jadi teman-teman untuk simulasi ini bebas ya teman-teman, harinya maupun jamnya. Jadi simulasi ini hanya untuk mempersiapkan sarana prasarana ANBK dan kesiapan si proktor dan teknisinya ya teman-teman. Cara menjalankannya, cara menyiapkan apa-apanya itu ya teman-teman. Nah untuk poin yang ini ya teman-teman, nah ini oke kita ke yang ini ya teman-teman. Oke kita ke poin 2 sampai 6 ya teman-teman. Silakan teman-teman kalau yang sudah memiliki username dan password untuk login ke UNBK-nya segera dibuka dan segera sering-sering mengecek ini ya teman-teman web UNBK-nya. Biasanya pengumuman itu ada di sini, entah itu pengumuman pengisiannya, simulasi aja kan sudah ada ya teman-teman, simulasi SD. Berarti kan hari ini hari terakhir ya teman-teman untuk pengisian data sekolah maupun data komputer proktor. Nah di sini kan memilih satu menu pelaksanaan. Nah teman-teman untuk memilih satu menu pelaksanaan, teman-teman ada di menu data sekolah. Nah di sini teman-teman identitas, tipe teknis, instruktur segera diisi ya teman-teman. Nah poin pentingnya di dua ini ya teman-teman, status pelaksanaan dan mode pelaksanaan. Silahkan teman-teman dipilih mau mandiri atau menumpang. Nah untuk saya sendiri karena kan sudah melaksanakan, jadi saya tidak bisa memilih lagi ya teman-teman. Kalau teman-teman nanti biasanya ada tombol warna biru, nanti teman-teman bisa memilih, bisa mengklik mandiri atau menumpang. Nah teman-teman harus diperhatikan juga mode pelaksanaannya, mau online atau semi online.
Nah, untuk perbedaannya sudah saya bahas di channel YouTube saya. Nih teman-teman. Oke, nah ini ya teman-teman, perbedaan antara UNBK mode daring dan semi daring ya teman-teman. Bisa teman-teman disimak video ini kalau teman-teman ingin memilih atau masih memikirkan mau daring atau semi daring, mau online atau semi online. Nah, itu ya teman-teman, segera diisi. Nah, kalau sudah diisi, kita ke tim teknis. Tim teknisnya itu penanggung jawabnya siapa, nama proktornya siapa, emailnya apa, HP proktor berapa, teknisnya siapa, email teknisinya apa, HP teknisinya apa, segera diisi ya teman-teman. Kalau sudah diisi, kita ke menu infrastruktur. Nah, jumlah komputer proktornya ada berapa? Untuk yang online itu boleh menggunakan laptop ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau yang online bisa menggunakan laptop. Jadi jumlah komputer proktornya berapa? Misalkan 1 isi 1, isi 2, isi 2. Jumlah kepemilikan lab komputer ada berapa, disesuaikan saja ini teman-teman. Untuk isinya ini disesuaikan saja, disesuaikan dengan keadaan di sekolah teman-teman. Jumlah klien teman-teman, misalkan di sekolahnya cuma ada 5 tapi ingin minjam atau sewa atau minjam ke siswa atau ke orang tua, nanti berarti bukan milik ya teman-teman. Untuk saya sendiri, jumlah klien di sekolah saya sendiri hanya 8. Akhirnya saya meminjam ke orang tua, ke peserta, ke siswa, jadi totalnya itu ada 18. Ini switchnya ada berapa, akses pointnya ada berapa, terus listriknya juga diisi ya teman-teman. Sumber listriknya dari mana, dayanya berapa, ini untuk listrik, untuk internet, jaringan internetnya apa, terus kecepatannya berapa, kecepatan uploadnya berapa, kecepatan downloadnya berapa. Nanti diisi aja sesuaikan dengan keadaan di sekolah teman-teman. Nah, kalau sudah diisi semua, nah teman-teman di sini nanti dicetak surat kesiapannya. Nah, karena saya sudah tidak ada ya teman-teman, nanti kalau sudah dicetak, ditandatangani oleh kepala sekolah, terus di-scan, di-foto, nanti di sini tuh ada menu upload ya teman-teman, upload surat kesiapannya yang menjelaskan bahwasannya teman-teman jenjang SD itu siap melaksanakan ANBK tahun 2024. Nah, kalau sudah di menu data sekolah sudah diisi, silahkan teman-teman, nanti biasanya tuh di sini tuh ada menu simulasi ya teman-teman. Di jenjang SD itu biasanya nanti ada menu simulasi. Nah, nanti teman-teman ke asesmen nasional. Nah, di sini teman-teman isi komputer proktor. Ini fokus kita ingin melakukan simulasi dulu ya teman-teman. Nah, teman-teman di menu komputer proktor itu nanti teman-teman segera diisi komputer proktor. Nanti di sini ada menu tambah. Nah, nanti diisi ID proktornya berapa. Kalau teman-teman bingung, silakan teman-teman bisa juga kunjungi channel YouTube saya. Nih teman-teman, nah ini mengisi data sekolah juga saya sudah bahas di sini. Terus mengisi data komputer juga saya sudah bahas. Nah, ini cara upload surat kesiapan, cara tarik data. Nah, ini ya teman-teman, cara di sini juga ada, di sini juga dibahas apa sih mengisi data sekolah, pantai integritas, dan menu data komputer agar kita mendapatkan ID proktor dan passwordnya ya teman-teman, ID proktor dan passwordnya. Karena saya sudah melaksanakan jenjang SMP, jadi di sini tidak ada menu tambah. Untuk jenjang SD ada menu tambah ya teman-teman. Kalau teman-teman bingung bisa simak video saya yang ini ya teman-teman. Nanti saya kasih link videonya di deskripsi video ya teman-teman. Nah, ini ya teman-teman, mengisi data sekolah, pantas, dan komputer proktor. Nah, nanti juga ada menu di sini tuh ada menu simulasi. Nah, teman-teman bisa mencetak data pesertanya ya teman-teman, login pesertanya ya teman-teman, kartu login pesertanya, tapi datanya itu masih dummy, masih bukan nama peserta aslinya teman-teman. Jadi cuma tertulis peserta 1, peserta 2, peserta 3 dan sampai 30. Itu saja teman-teman pengumumannya untuk persiapan simulasi SD. Oke, itu saja informasinya. Segera diisi, segera dilaksanakan, karena pengisiannya itu sampai hari Rabu ya teman-teman, tanggal 18 September di sore hari 17.59. Oke, itu saja informasinya. Semoga dimengerti, semoga dipahami. Yang tidak paham, yang tidak mengerti, silahkan tanyakan di kolom komentar.
Dan teman-teman jangan lupa juga subscribe channel ini Harith Fauji, nyalakan loncengnya, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Semoga channel ini terus berkembang dan bisa memberikan manfaat lebih kepada banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.